إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Ini kita ulang dan terus ulang agar supaya kita rajin dan rajin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah akan menambah dan terus menambah nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabiur Rahmah yang telah mengajak umat kembali mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim, kita mengimani bahwa ada di sana mahsyar, ada di sana kebangkitan, ada di sana perhitungan, ada di sana pembalasan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, Allah mengumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir. Tentunya terkumpul di mahsyar ini semua jenis manusia dengan keyakinan yang mereka yakini dan amalan yang mereka amalkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkumpul padanya para anbiya war rusul was-siddiqun wasyuhada was-salihun, auliya Allah, kaum mukminin terkumpul di sana. Akan tetapi juga terkumpul di tempat itu orang-orang mutakabbirin, bahkan mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan orang untuk menyembahnya. Orang-orang kufar, musyrikin, munafikin, usah, para pelaku dosa, orang yang tidak salat, orang yang senantiasa mencuri, para pezina, para pembunuh, dan semua para pelaku dosa terkumpul di tempat ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sampai hanya sejarak 1 mil dari atas kepala manusia, maka semua tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang dilakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua merasa gerah, semua merasa bahwa mereka berada dalam kesulitan dan penderitaan, sehingga setiap mereka mengatakan kepada yang lainnya, alama tarawna ma nahnu fihi, ama tarawna ma qad balagana, tidakkah kalian melihat siapa gerangan, tidakkah kalian memperhatikan keadaan kita sekarang ini?
kondisi kita sekarang ini, tidakkah kalian mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk kita, menyelesaikan urusan kita di mahsyar ini? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini akan menjadikan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik pupus dari pertolongan dan pembelaan. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah keimanan mereka dan ketakwaan mereka dan amal soleh mereka, mereka masih bisa berharap adanya pembelaan orang-orang yang bisa membela. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah gerangan yang masih bisa membela pada saat itu? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak ada manfaat pembelaan orang-orang yang membela. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada yang diridai kecuali para muwahhidin, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan di peringkat tertinggi di antara para muwahhidin adalah anbiya war rusul. Mereka adalah para nabi dan rasul yang mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah berada pada posisi tertinggi, berada pada puncak. Mereka lah yang akan diizinkan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang kufar, para musyrikin, para munafikin, para pembangkang, mereka mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka pun harus mengakui bahwa telah datang kepada mereka pemberi peringatan, telah datang kepada mereka rasul, para anbiya, para du'a ila Allah Subhanahu wa taala. Fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana, sambil memohon, mencari, berharap adakah gerangan para pembela yang bisa membela kami dari keterpurukan ini. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan saja di dunia, kemudian kami akan beramal dengan amalan yang lebih baik dari apa yang pernah dulunya kami lakukan dan kami amalkan. Allah mengatakan qad khasiru anfusahum, telah merugi mereka. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang dari mereka apa yang dulunya mereka ada-adakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak mendapatkan seruan dari siapa-siapa. Sementara mereka memohon, meminta, mencari, berharap siapa gerangan, mereka akhirnya mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ternyata tidak ada yang bisa membela kami, dan tidak ada pula teman kerabat yang bisa sayang terhadap kami. Semua orang memikirkan diri masing-masing. Seandainya pun ada jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mau membela mereka, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat untuk mereka pembelaan siapapun yang akan memberikan pembelaan. Tidak para nabi, tidak para rasul, tidak orang saleh, tidak syuhada, dan siapapun tidak akan ada yang memberikan pembelaan dan pertolongan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kaum muslimin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dari iman mereka, dari amal saleh mereka, dari ketauhidan mereka, masih bisa mereka berharap adanya orang-orang yang memberikan pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka masih dalam kondisi belum tobat dari maksiat dan dosa, sehingga mengharuskan mereka tentunya berada dalam neraka. Karena syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi mereka masuk ke dalam api neraka. Demikian pula ketika mereka sudah berada di dalam api neraka, ada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang tertentu memberikan pembelaan sehingga mereka keluar dari api neraka.
Demikian pula ada orang-orang yang berada di dalam surga karena syafaat orang-orang yang memberi syafaat lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dan berbahagialah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin anak cucu Adam nanti di hari kiamat. Wa tadruna madak atau bimadak? Tahukah kalian kenapa itu aku menjadi orang yang terkemuka pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pertama dan manusia terakhir. Kemudian pada saat itu didekatkan matahari sehingga mereka merasa tersiksa dan kesusahan. Sehingga mereka pun mengatakan antara satu dengan yang lainnya, tidakkah kalian merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini? Betapa susahnya dan menderitanya kita. Tidakkah kita mencari semestinya orang yang bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan kita dari mauqif ini dan tempat berdiri ini. Maka mereka pun mendatangi Adam setelah mereka mengatakan dan bermusyawarah, mari kita mendatangi Adam. Mereka pun mendatangi Adam alaihissalatu wassalam sambil mengatakan, ya Adam, engkau adalah makhluk manusia yang dicipta pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah SWT mengistimewakan engkau, meniupkan rohnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk sujud kepada engkau. Kemudian mereka pun sujud. Engkau tidakkah melihat bahwa kita dalam kondisi seperti sekarang ini? Tidakkah engkau memberikan pembelaan untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Rabbku pada hari ini murka. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala murka semurka hari ini, dan tidak akan murka Allah setelah hari ini sama seperti hari ini. Idhabu ila ghairi. Dulunya aku dilarang memakan buah yang ada dalam surga, kemudian aku memakannya. Berangkat kalian, berangkat ke yang lainnya. Berangkat kalian kepada Nuh alaihissalatu wassalam. Maka mereka pun beramai-ramai mendatangi Nuh alaihissalatu wassalam dan meminta seperti apa yang mereka minta kepada Adam alaihissalatu wassalam supaya diberi pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Nuh pun menolak untuk memberikan pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-katanya sama seperti kata-kata yang dikatakan oleh Nabiullah Adam. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Berangkat kalian kepada selain aku. Berangkat kalian kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka mereka pun mendatangi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan memuji Ibrahim dengan keistimewaan yang ada padanya. Tapi Ibrahim pun enggan untuk memberikan pembelaan. Idhabu ila ghairi. Berangkat kalian kepada selain dari aku. Berangkat kalian kepada Musa. Maka mereka pun berangkat menuju Musa, memuji Musa dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Musa pun enggan untuk memberikan pembelaan, memberikan syafaat pada saat itu dengan alasan yang beliau utarakan bahwa dia telah membunuh seorang yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Berangkat kalian menuju Isa. Maka mereka pun beramai-ramai mendatangi Isa alaihissalatu wassalam, meminta agar supaya Isa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa pun enggan untuk memberikan pembelaan tanpa menyebutkan satu kesalahan pun. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Berangkatlah kalian menuju Muhammad. Maka orang-orang pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, saya memang yang pantas untuk itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku pun berangkat menuju ke suatu tempat yang berada di bawah arsy. Kemudian aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat aku sujud itulah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku mahamid, pujian-pujian yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala beritahukan dan ajarkan kepada siapapun sebelumnya. Pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian itu. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa'tu syaffa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud. Wasal tu'tah, silakan kau meminta, engkau akan diberi.
Wasfa'tu syafa', silakan engkau membela, pembelaanmu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu selesailah urusan mahsyar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di malam hari bersama dengan para sahabatnya. Para sahabat terbangun dalam keadaan sudah tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempatnya. Mereka pun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana kemari. Ternyata tidak selang lama dari kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dan mengatakan, sesungguhnya datang utusan Allah kepadaku dan memberikan aku dua pilihan. Apakah satu, setengah umatku atau separuh umatku semuanya dimasukkan ke dalam sorga, atau aku memanfaatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Maka aku pun memilih syafaat untuk umatku, karena dengannya lebih banyak umatku akan masuk surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa orang yang ketemu dengan Rasulullah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nas'aluka billah anta ja'alana mimman tashfa'u bihi yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, kami memohon atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk Engkau menjadikan kami orang-orang yang Engkau bersyafaat nanti di hari kiamat. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung dengan sahabatnya yang lain. Kemudian Rasulullah mengkhabarkan bahwa telah datang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan memberikan dua pilihan. Apakah separuh umatnya langsung dimasukkan ke dalam surga, atau memanfaatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau memilih syafaat. Para sahabat itu langsung meminta agar supaya mereka juga menjadi orang-orang yang akan disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ushhidu man hadara, aku persaksikan kalian semuanya yang hadir di tempat ini, anna syafaati, bahwa syafaatku untuk semua umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan untuk semua siapapun yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada harapan untuk dia mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa gerangan manusia yang paling berbahagia dengan pembelaanmu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad alimtu ya Abu Hurairah anni la yas'aluni ahadun qablaka atau awwalu minka li'ilmi bihirsika 'alal hadits. Sungguh aku telah mengetahui Abu Hurairah bahwa tidak akan ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini mendahului engkau. Engkaulah orang yang pertama, karena aku sangat tahu betapa semangatmu untuk mendapatkan hadis dari aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man yashhadu la ilaha, atau man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikhlas dari dalam kalbunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pahami bahwa la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang diucapkan. La, karena orang-orang munafikin juga mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam maksud di sini adalah orang-orang yang betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Di antara mereka yang diberi kesempatan memberi syafaat adalah para malaikat, as-siddiqun wasyuhada was-salihun. As-siddiqun wasyuhada was-salihun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang saleh
telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun selamat dalam keadaan mereka masih mengingat bahwa ada sahabat-sahabatnya yang belum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengatakan, "Ya Rabb, si fulan sahabatku dulunya salat bersama dengan kami, puasa bersama dengan kami, beramal saleh bersama dengan kami. Di mana mereka wahai Rabb?" Mereka tidak merasa nyaman ketika mereka yang menikmati kenikmatan surga, sementara sahabat yang lainnya mereka tidak dapati bersama dengan kenikmatan ini. Terasa kurang kenikmatan ini kalau tidak disertai dengan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhabu, silahkan kalian berangkat dan angkat siapapun yang kalian dapatkan dan kalian kenali dari sahabat kalian yang ada dalam hatinya sama seperti dirham dari iman. Maka diangkatlah semuanya yang mereka ketahui yang memiliki iman sama seperti 1 dinar. 1 dinar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berangkat pulang kalian untuk mengambil siapapun yang kalian kenali di antara sahabat-sahabat kalian yang memiliki iman 1/2 dinar. Bahkan sama seperti darah sekalipun, angkat mereka, keluarkan mereka." Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang musyrikin yang berdialog dengan orang yang muwahhidin yang dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak diampuninya dosa-dosa mereka, orang-orang musyrikin mengatakan, "Alam takunu taqulun annakum awliyaullah, fama lakum ma'na hahuna?" Wahai kalian kaum muslimin yang mengatakan kalian dulunya adalah wali-wali Allah di dunia, terus kenapa kalian masih berada bersama kami di dalam api neraka ini? Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan la ilaha illallah, dengan orang-orang yang mengucapkannya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan semua siapapun dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi dan rasul, dari kalangan syuhada wassalihin untuk memberikan syafaatnya. Maka semuanya pun memberikan syafaat, sehingga tidak tertinggal kecuali memang adalah orang-orang yang bakal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan tauhid. Inilah keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Akan tetapi kita sangat khawatir ketika ada orang yang masih tetap beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih saja terjerumus dengan perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya sebelum diangkat dia dari api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat yakin syafaat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi kita tidak memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita minta kepada siapa-siapa yang berhak untuk memberi syafaat. Kita tidak minta kepada para malaikat, tidak kita minta kepada para wali, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam nanti di hari kiamat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan dari sekian banyak amalan-amalan yang dengannya kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan ketika dikumandangkannya adzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar adzan kemudian dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh para muadzin, kemudian dia bersalawat kepadaku, kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhil da'wati tammati was salatil qa'imati ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'thu maqama mahmudan alladhi wa'adtahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar adzan dan menjawabnya, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian
berdoa dengan doa ini, doa setelah adzan. Taib, kata Rasulullah SAW, man sa'ala liyal wasilah, taib, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendoakan untuk aku wasilah, yakni kedudukan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali untuk satu orang, yang Rasulullah sangat berharap bahwa Rasulullah yang menduduki kedudukan itu nanti di hari kiamat. Siapa yang memintakan untuk aku wasilah ini, kedudukan ini, maka telah halal untuknya syafaat. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mendekatkan kita kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kesalehan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam. Thank you.